Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky, mahasiswa BINUS Online Learning. Pada kesempatan kali ini, kami sedang melaksanakan Project Based Learning mata kuliah karakter building agama dengan judul Membangun Harmoni dalam Keberagaman melalui Dialog Lintas Iman sebagai implementasi nilai mengenal Tuhan melalui sesama. Kegiatan ini juga mendukung Sustainable Development Goals atau SDG nomor 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution yang berfokus pada terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Pada wawancara ini, saya akan berbincang bersama salah satu narasumber, yaitu Kak Sarah, yang merupakan perwakilan dari pemudi wilayah setempat. Halo Kak Sarah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kondisi hubungan antar umat beragama di lingkungan Kak Sarah saat ini? Ya, untuk kondisi lingkungan antar berumat beragama di lingkungan saya saat ini, sejauh ini kondisinya baik dan kami pun saling menghargai satu sama lain. Dan juga setiap kali ada Lebaran ataupun kami yang merayakan Natal juga, kami pun juga saling bersilaturahmi dengan baik antar tetangga kami juga. Terima kasih Kak Sarah untuk Hmm. penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan di masyarakat, Kak? Ini bicara terkait tantangan ya, benar ya? Betul, betul. Ya, kalau terkait tantangan sih, menurut saya tantangan menjaga kerukunan umat beragama lebih ke bagaimana kita membangun komunikasi satu sama lain gitu. Bagaimana kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Karena ketika kita eh, tidak bisa menjaga komunikasi kita dengan baik, dan ketika kita tidak bisa saling menghargai satu sama lain, itu menjadi tantangan di mana lingkungan bermasyarakat itu pun juga bisa menimbulkan mungkin permusuhan di antara lingkungan bermasyarakat atau saling menyalahkan antar umat beragama gitu. Oke, baik Kak. Selanjutnya, menurut Kak Sarah, bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga toleransi di lingkungan em, Kakak gitu? Menurut saya peran tokoh agama itu sangat sangat memiliki peran besar gitu. Karena tokoh agama itu pun juga sebagai perwakilan dari agama masing-masing. Mereka adalah pemuka-pemuka agama yang bagaimana mereka di dalam mungkin istilahnya ketika mereka menyampaikan khotbah entah di sholat Jumat ataupun di rumah ibadat mereka masing-masing, mereka pun juga mengajak para umat beragama ini untuk saling menjaga kerukunan di antara umat beragama masing-masing. Ketika pemimpin umat beragamanya tidak menyampaikan nilai-nilai kerukunan itu, atau malah menyampaikan nilai-nilai untuk saling menjatuhkan eh, agama-agama tertentu, itu akan membuat lingkungan bermasyarakat akan terbangun atau terciptanya lingkungan bermasyarakat yang intoleransi atau tidak menghargai keberagaman agama di lingkungan sekitar di masyarakat tersebut. Oh, baik. Berikutnya, saya ingin mengetahui pandangan Kak Sarah mengenai dialog lintas iman. Apakah dialog lintas iman diperlukan dalam masyarakat dan mengapa alasannya, Kak? Menurut saya dialog lintas iman itu sangat perlu untuk di lingkungan masyarakat agar eh, masyarakat pun kayak jadi belajar, saling dapat pengetahuan bagaimana sih agama-agama yang berbeda tersebut juga sama-sama saling mengajarkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai karakter yang baik juga ke masyarakat tersebut. Dan juga bagaimana dialog lintas agama ini pun juga jadi ruang di mana masyarakat pun juga eh, jadi belajar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama satu sama lain gitu. Lebih ke membuka wawasan mereka aja sih menurut saya. Oke, baik Kak. Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Sarah terhadap generasi muda dalam menjaga harmoni sosial gitu di lingkungan Kak Sarah sendiri? Peran generasi muda menurut saya itu sangat memiliki dampak yang besar ya karena
pemuda itu sisi ya eh, penggerak atau roda yang akan menggerakkan masyarakat itu sendiri gitu. Bagaimana pemuda tersebut ya yang bisa mencetuskan atau merintis gerakan-gerakan untuk menjaga nilai-nilai toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar mereka. Karena eh, dampak itu pun dapat membawa hal di lingkungan sekitar mereka gitu. Contohnya misalkan bagaimana mungkin di dalam lingkungan pemuda tersebut mungkin banyak keragaman agama, suku dan lain-lainnya, mereka saling menghargai satu sama lain, saling mungkin bisa saling berkunjung ketika ada umat beribadah dan ada perayaan hari raya gitu. Itu. Oke, terima kasih banyak Kak Sarah atas waktu serta pandangan yang telah dibagikan di wawancara ini. Dari hasil wawancara ini, saya dapat memahami bahwa menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama maupun pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik merupakan langkah sederhana yang dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya moderasi beragama, dialog lintas iman, serta penerapan nilai mengenal Tuhan melalui sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan SDG nomor 16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Saya Rizky mengucapkan terima kasih kepada Kak Sarah yang telah bersedia menjadi narasumber, serta kepada seluruh pihak yang telah menyaksikan wawancara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.